Dia sendiri kalau dari range harganya itu ada di tengah-tengah, jadi lebih murah dikit daripada F1 Plus, tapi lebih mahal dikit daripada F1 versi original. Nah, kalau dilihat dari desainnya sendiri, sebenarnya F1 S ini lebih condong mirip ke F1 Plus. Untuk selengkapnya, gimana kelebihan dan kekurangan F1 S ini? Yuk kita bedah bareng! Kalau Sobat Tekno udah pernah memegang Oppo F1 Plus, rasanya kurang lebih sama dengan menggenggam Oppo F1 S ini. Dua-duanya sama-sama berbahan metal dengan ukuran layar 5,5 inci. Bedanya, kalau di F1 Plus, flashnya masih di sisi bawah, sedangkan F1 S sudah mengesampingkannya biar lebih akrab. Di sisi depan, F1 S juga masih mempertahankan desain berbalut kaca dengan efek lengkungan 2,5D. Samping-sampingnya juga masih ada tombol fisik untuk on-off dan volume up-down. Di atas tombol on-off ada slot dual SIM card plus micro SD. Sobat Tekno bisa pakai 2 SIM card sekaligus yang berukuran nano dan 1 micro SD untuk mengekspansi memori sampai 256GB. Tenang aja, slot ini nggak bersifat hybrid, jadi nggak perlu galau harus pilih dual SIM card atau ekspansi memori. Sisi depan F1 S cuma punya satu tombol fisik, tapi fungsinya ganda. Satu sebagai tombol home, dan satunya lagi sebagai landasan pemindai sidik jari atau yang biasa disebut fingerprint scanner. Sobat Tekno bisa membuka layar handphone dengan menempelkan sidik jari yang sudah didaftarkan. Cuma butuh waktu 0,2 detik loh. Mekanisme ini lebih efisien ketimbang harus membuka layar dengan password atau pattern. Bukan cuma untuk membuka layar, fingerprint scanner juga diintegrasikan dengan fitur perintah. Sobat Tekno bisa mendaftarkan 5 sidik jari untuk melakukan perintah, misalnya membuka aplikasi tertentu atau melakukan panggilan dari kondisi layar mati. Antarmuka F1 S mengandalkan Color OS 3.0 yang berbasis sistem operasi Android 5.1 Lollipop. Penjajalannya simpel, bahkan nggak ada app drawer sehingga layar terkesan lebih bersih. Sebenarnya antarmuka Color OS 3.0 ini terhitung boros karena mengambil porsi RAM 1GB dari kapasitas 3GB yang tersedia. Tapi, berdasarkan pengalaman Kompas Tekno, penjajalan aplikasi berat seperti Instagram Stories dan game Clash of Clans tidak ada hambatan. Bagi Sobat Tekno yang suka gestur-gestur lucu, Oppo F1 S ini mengakomodir kebutuhan kamu. Sobat Tekno bisa menyetel beberapa gestur, misalnya membentuk huruf O pada kondisi layar mati yang artinya perintah membuka kamera. Hai, ini yang syuting! Atau, Sobat Tekno juga bisa membentuk huruf V untuk menyalakan flashlight. Beranjak ke sisi hardware, F1 S diotaki prosesor octa-core MediaTek MT6750 dengan kecepatan 1,5 GHz. Spesifikasi itu didukung dengan GPU Mali T860 dengan RAM 3GB. Gabungan spesifikasi tersebut menghasilkan skor Antutu 40.783. Single core skornya menurut Geekbench berada di 609 dan multi-core skornya 2168. Kapasitas penyimpanan internal F1 S terhitung standar, yakni 32GB. Kalau belum cukup juga, Sobat Tekno bisa mengekspansinya menjadi 256GB dengan micro SD eksternal. Baterai F1 S sendiri sudah ditingkatkan menjadi 3075 mAh. Pengecasan Oppo F1 S dari kondisi kosong ke penuh memakan waktu sekitar 2 jam. Dengan pengoperasian normal sehari-hari, baterai itu bisa bertahan hingga 5 jam dengan layar terus menyala. Soal tampilan, F1 Plus masih unggul ketimbang F1 S. Sama-sama berdimensi layar 5,5 inci, tampilan layar F1 Plus sudah beresolusi Full HD. Sementara F1 S dirasa cukup dengan resolusi HD 720 pixel. Kalau Sobat Tekno sudah terbiasa menonton video atau melihat layar dengan ketajaman 4K, mungkin F1 S terasa kurang. Tapi sebenarnya spesifikasi layar ini sudah cukup untuk penggunaan standar. Tampilan ini juga sudah dilindungi Gorilla Glass 4, artinya bantingan dari ketinggian 1 meter harusnya tak jadi masalah.
Kompas Tekno sudah mencoba membanting ponsel ini dari ketinggian 1 meter dan ternyata Oppo F1s memang masih bisa berfungsi seperti semula dan layarnya tetap mulus. Nah, ini dia yang menjadi keunggulan F1s, yaitu kamera selfie. Slogan smartphone ini aja selfie expert atau ahlinya selfie. Kalau rata-rata smartphone lebih mementingkan sensor kamera belakang, F1s ini lebih mengunggulkan sensor kamera depan dengan kualitas 16 megapiksel berangle lebar. Oppo melengkapinya dengan fitur beautification supaya bisa mempercantik wajah saat selfie. Sobat Tekno bisa menyetel indikator kecantikan dari 0 sampai 7. Makin tinggi setelannya, wajah akan terlihat makin mulus. Nggak ada lagi tuh jerawat atau flek hitam yang mengganggu. F1s juga punya fitur panorama selfie yang merupakan kesukaan saya. Mode ini akan memperlebar cakupan selfie, sehingga akan sangat berfungsi ketika selfie beramai-ramai atau selfie di pemandangan indah. Selain itu, ada juga mode double exposure ala kamera-kamera profesional. Mau ngambil 2 foto, satu kayak gini, satu lagi kayak gini. Hasil fotonya bisa jadi artsy-artsy gitu. Untuk perekaman dengan kamera depan, hasilnya bisa setara dengan Full HD, jadi kalau untuk ngevlog kamera ini sudah mumpuni. Untuk kamera belakang, Oppo merasa F1s cukup dengan sensor 13 megapiksel. Kamera ini memang gak spesial karena F1s memang lebih menonjolkan kamera depannya. Berikut hasil-hasilnya. Tadi hasil review Kompas Tekno untuk Oppo F1s. Nah, handphone ini sendiri tuh ada di kisaran 3,8 jutaan. Jadi untuk kisaran harga segitu sih fitur-fiturnya terhitung cukup premium ya. Soalnya udah termasuk dengan fingerprint scanner, terus kamera selfie-nya juga 12 megapiksel yang cakep banget. Terus juga desainnya premium dari metal semuanya. Pokoknya handphone ini bisa diperhitungkan lah bagi kalian yang pengen aktif di sosial media karena